Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, Bung Binder bukan buzzer STY, dukung timnas Indonesia versus Irak. Elkan Baggett absen bela timnas Indonesia kualifikasi Pildun 2026. Bima Sakti bakal coret 9 pemain jelang Pildun U17 2023. Rio Fahmi resmi masuk skuad timnas Piala Dunia 2026. Bung Binder bukan buzzer STY, dukung timnas Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong diketahui sudah hampir 4 tahun menjadi pelatih timnas Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut sudah banyak hal yang ia lakukan untuk skuad Garuda. Di antaranya adalah membangun fondasi timnas Indonesia dari nol. Kendati sudah seperti itu, masih saja ada beberapa pihak yang tidak senang skuad Garuda dilatih oleh Shin Tae-yong. Di antaranya adalah Bung Tawal dan Akmal Marhali. Kedua pengamat sepak bola tersebut diketahui sangat gencar mengkritik Shin Tae-yong layaknya buzzer. Namun di sisi lain adalah pengamat sepak bola yang menegaskan dirinya bukan buzzer Shin Tae-yong, yakni Bung Binder. Bahkan Bung Binder memberikan dukungannya untuk laga timnas Indonesia versus Irak yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 November mendatang. Saya tegaskan kalau saya itu bukan buzzer Shin Tae-yong, saya juga akan selalu memberikan komentar yang adil untuk setiap penampilan timnas Indonesia selama ini. Saya kira Indonesia bisa meraih hasil maksimal dalam laga menghadapi Irak nanti. Yang paling penting di sini adalah mereka menjalankan 2 poin. Yang pertama adalah bermain rapi dan yang kedua adalah bisa mencetak gol ke gawang lawan, ujar Bung Binder panjang lebar. Selain itu, Bung Binder juga sangat mendukung laga uji coba timnas Indonesia melawan Iran yang akan berlangsung secara tertutup jelang ajang Piala Asia 2023. Menurut Bung Binder, timnas Indonesia memang harus sering melawan tim kuat agar mental para pemain bisa semakin terasa. Apalagi Iran diketahui adalah salah satu tim kuat di kawasan Asia dan Iran juga salah satu wakil Asia yang sering lolos ke ajang Piala Dunia. Melawan Iran akan membuat Shin Tae-yong lebih mengetahui formasi apa yang cocok diterapkan saat menghadapi lawan berat. Apalagi di ajang Piala Asia nanti, timnas Indonesia akan berada satu grup dengan tim kuat Jepang. Iran juga memiliki peringkat FIFA yang cukup baik, yakni menghuni posisi ke-21. Jadi secara tidak langsung menghadapi Iran menjadi tidak jauh berbeda dengan melawan Jepang. Maka daripada itu, timnas Indonesia harus benar-benar tampil serius dalam laga nanti. Laga tersebut direncanakan tidak akan digelar di Iran ataupun di Indonesia, melainkan akan diselenggarakan di tempat netral. Jika tidak ada perubahan lagi, ini akan berlangsung di Doha, Qatar. Kalaupun pada akhirnya timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Iran, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Dan Shin Tae-yong hanya perlu segera mengevaluasi. Dengan begitu, skuad Garuda akan benar-benar siap tampil dalam ajang sekelas Piala Asia. Lalu bagaimana tanggapanmu akan hal ini? Apakah kamu juga mendukung penuh timnas Indonesia seperti halnya Bung Binder? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Elkan Baggett absen bela timnas Indonesia kualifikasi Pildun 2026. Timnas Indonesia akan segera melawan Irak dalam laga ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut akan berlangsung pada tanggal 16 November 2023. Namun menjelang laga itu, timnas Indonesia justru mendapatkan kabar buruk. Tak lain dan tak bukan adalah kabar yang menyebutkan bahwa Elkan Baggett mengalami cedera. Sejatinya pemain milik Ipswich Town tersebut memang tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong di laga kedua lalu, mengingat timnas Indonesia sudah berada dalam kondisi yang aman karena sudah duluan menang dalam leg pertama lalu. Selain itu, Shin Tae-yong juga merasa kondisi Elkan Baggett saat itu sedang tidak memungkinkan untuk dimainkan sehingga ia pun diistirahatkan saja. Kini hal yang ditakuti oleh Shin Tae-yong pun menjadi kenyataan. Kabar cederanya pemain berdarah Bangkok tersebut pun sudah diinformasikan oleh klubnya. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh tim medis dan Elkan Baggett pun terdeteksi mengalami masalah pada punggungnya. Hal ini juga yang membuatnya tidak dimainkan dalam lanjutan Liga 2 Inggris pada saat Ipswich Town menghadapi Bristol City. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKinnon pun belum bisa memastikan kapan Elkan Baggett bisa merumput kembali. Jika melihat kondisi ini, apakah menurutmu Elkan Baggett tidak bisa dimainkan saat timnas Indonesia menghadapi Irak nanti? Lalu siapakah yang cocok untuk menggantikan posisi Elkan Baggett? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Bima Sakti bakal coret 9 pemain jelang Pildun U17 2023. Piala Dunia U17 diketahui akan berlangsung di Indonesia mulai tanggal 10 November 2023. Namun jelang turnamen bergengsi kelompok umur tersebut, Bima Sakti berencana untuk mencoret 9 pemain dari skuad timnas Indonesia U17. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena jumlah pemain timnas Indonesia U17 saat ini melewati batas maksimal. Seperti diketahui bersama, ada 30 pemain dalam skuad timnas Indonesia U17, sedangkan batas maksimal pemain untuk Piala Dunia U17 hanya 21 pemain saja.
Nanti masih akan ada pengurangan pemain dalam skuad, saya harus mencoret 9 pemain lagi dan menyisakan 21 pemain saja. Ini saya lakukan bukan karena pemain yang bersangkutan bermain buruk, tetapi ini terjadi karena murni alasan regulasi, ujar Bima Sakti menjelaskan. Belum ada yang mengetahui pemain mana saja yang akan dicoret nanti, namun yang pasti semua orang baru akan tahu ketika PSSI telah melampirkan pengumuman resmi. Namun ada satu pemain diaspora yang menjadi kandidat kuat pemain yang akan dicoret, ia adalah Dencho Damanik yang saat ini diketahui terkendala paspor. Kalau menurutmu siapa sajakah yang akan dicoret oleh Shin Tae-yong dan apakah 3 pemain diaspora akan masuk skuad timnas Indonesia U17 untuk ajang Piala Dunia? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Rio Fahmi resmi masuk skuad timnas Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia memiliki banyak pemain berbakat hampir di semua posisi. Bahkan hal ini membuat sebagian pemain harus antri menunggu giliran untuk membela skuad Garuda. Begitupun yang terjadi dengan Ilham Rio Fahmi yang mana di posisi bek kanan sendiri. Ia harus bersaing dengan nama para pemain sekaliber Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam untuk bisa menembus skuad Garuda. Namun nampaknya ia akan segera mewujudkan mimpinya untuk membela timnas Indonesia senior. Kabar baik ini ia dapatkan dari Nova Arianto yang tak lain adalah asisten pelatih timnas Indonesia. Sebenarnya Ilham Rio Fahmi sudah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia sejak laga menghadapi Brunei Darussalam di ronde pertama lalu. Namun pada saat itu ia justru mengalami cedera yang membuat Shin Tae-yong memilih untuk memanggil pemain lainnya. Kini cederanya sudah sembuh seutuhnya dan dia pun berharap bisa mendapat panggilan kembali. Peluang membela timnas Indonesia bagi Rio Fahmi memang terbuka cukup lebar, namun sebelum memutuskan untuk memanggilnya kembali, Shin Tae-yong akan melihat ulang bagaimana kondisi pemain yang bersangkutan. Kalau menurutmu apakah Ilham Rio Fahmi akan kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia? Dan apakah ia bisa langsung menjalani debutnya saat menghadapi Irak nanti? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.